Generasi Inggris tahun 2006 sampai 2010. Generasi emas Inggris tahun 2000-an pernah dianggap sebagai calon penguasa sepak bola dunia. Skuad mereka dipenuhi pemain kelas dunia seperti David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Ashley Cole, hingga John Terry. Hampir seluruh pemain inti Inggris saat itu bermain di klub-klub terbaik Premier League dan Eropa. Di atas kertas, tim ini terlihat sangat sempurna. Bahkan banyak orang percaya Inggris bisa mengakhiri puasa gelar sejak Piala Dunia 1966. Namun, kenyataannya justru berbeda. Meski dipenuhi superstar, Inggris selalu gagal di turnamen besar seperti Euro dan Piala Dunia. Salah satu masalah terbesar mereka adalah chemistry antar pemain yang dianggap kurang menyatu, terutama karena rivalitas klub seperti Manchester United, Liverpool, dan Chelsea terbawa ke tim nasional. Selain itu, Inggris juga terkenal sering kalah adu penalti di momen penting. Prestasi terbaik generasi emas ini hanyalah mencapai perempat final Piala Dunia 2002, 2006, dan 2010. Bahkan pada Piala Dunia 2006, yang dianggap sebagai peluang terbaik mereka, Inggris kembali tersingkir lewat adu penalti melawan Portugal. Karena gagal memenangkan satu pun trofi besar, generasi emas Inggris 2000-an kini sering disebut sebagai salah satu skuad paling bertabur bintang yang gagal memenuhi ekspektasi dunia sepak bola. Generasi Brasil tahun 2006. Generasi Brasil tahun 2006 sering dianggap sebagai salah satu skuad paling mengerikan dalam sejarah sepak bola. Mereka dipenuhi pemain legenda seperti Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Kaká, Adriano, Roberto Carlos, Cafu, hingga Nelson Dida. Banyak orang bahkan menyebut tim ini seperti tim impian, karena hampir semua pemainnya adalah superstar dunia. Saat datang ke Piala Dunia 2006, Brasil berstatus juara bertahan edisi Piala Dunia 2002 di Korea Jepang. Ditambah lagi, Ronaldinho sedang berada di puncak karirnya setelah tampil luar biasa bersama Barcelona dan memenangkan Ballon d'Or. Karena kualitas pemainnya yang luar biasa, banyak fans yakin Brasil akan kembali menjadi juara dunia dengan mudah. Namun, seiring berjalannya turnamen, performa mereka mulai mendapat kritik. Permainan Brasil dianggap terlalu santai, kurang disiplin, dan terlalu mengandalkan skill individu. Meski berhasil lolos ke perempat final, Brasil akhirnya harus menghadapi Prancis yang dipimpin Zinedine Zidane. Di pertandingan itu, Brasil tampil sangat mengecewakan dan kesulitan menghadapi permainan Prancis. Momen penentunya terjadi ketika Zidane mengirim umpan bebas yang diselesaikan Thierry Henry menjadi gol kemenangan Prancis. Brasil kalah 1-0 dan langsung tersingkir dari Piala Dunia. Kekalahan itu menjadi sangat mengejutkan karena banyak orang percaya skuad Brasil 2006 memiliki pemain terbaik dibanding negara lain. Sampai sekarang, generasi Brasil 2006 masih sering disebut sebagai salah satu tim impian terbesar yang gagal menjadi juara dunia. Generasi Belanda tahun 2010. Generasi emas Belanda tahun 2010 dianggap sebagai salah satu skuad terkuat yang hampir memenangkan Piala Dunia. Mereka memiliki banyak pemain hebat seperti Wesley Sneijder, Arjen Robben, Robin van Persie, Mark van Bommel, Dirk Kuyt, hingga Giovanni van Bronckhorst. Di Piala Dunia 2010, Belanda tampil sangat solid sejak fase grup hingga semifinal. Mereka bahkan berhasil mengalahkan Brasil 2-1 di perempat final, lalu menyingkirkan Uruguay untuk mencapai final melawan Spanyol. Saat itu, banyak fans percaya Belanda akhirnya bisa menghapus kutukan gagal juara yang sudah menghantui mereka selama puluhan tahun. Apalagi Wesley Sneijder sedang berada di performa terbaik setelah memenangkan treble bersama Inter Milan. Namun di partai final, Belanda justru bermain sangat keras dan penuh pelanggaran untuk menghentikan permainan Spanyol. Momen paling terkenal terjadi ketika Nigel de Jong menendang dada Xabi Alonso dengan keras, yang sampai sekarang masih sering dianggap salah satu pelanggaran paling brutal di final Piala Dunia. Belanda sebenarnya sempat mendapat peluang emas lewat Arjen Robben yang berhasil lolos sendirian menghadapi kiper Iker Casillas. Namun tendangannya berhasil diselamatkan dan momen itu menjadi salah satu peluang paling disesali dalam sejarah sepak bola Belanda. Pertandingan akhirnya ditentukan lewat gol Andres Iniesta di menit ke-116. Belanda kalah 1-0 dan kembali gagal menjadi juara dunia. Sampai sekarang, generasi Belanda 2010 masih dianggap sebagai salah satu tim terbaik yang gagal memenangkan Piala Dunia. Generasi Argentina tahun 2010 sampai 2016. Argentina era Messi awal. Generasi Argentina di era awal Lionel Messi 2010 sampai 2016 pernah dianggap sebagai salah satu skuad paling berbakat di dunia. Mereka memiliki banyak pemain hebat seperti Lionel Messi, Sergio Aguero, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, Xavier Mascherano, hingga Pablo Zabaleta. Banyak fans percaya Argentina akan mendominasi sepak bola dunia karena memiliki Messi, pemain yang dianggap terbaik di generasinya. Namun, meski dipenuhi superstar, Argentina justru berkali-kali gagal di laga final. Puncaknya terjadi di Piala Dunia 2014 di Brasil. Argentina tampil sangat solid dan berhasil mencapai final setelah mengalahkan Belanda lewat adu penalti di semifinal.
Saat itu, dunia berharap Messi bisa membawa Argentina menjadi juara dunia seperti Diego Maradona pada tahun 1986. Namun, di partai final melawan Jerman, Argentina membuang beberapa peluang emas. Salah satu yang paling diingat adalah kegagalan Gonzalo Higuain saat berhadapan dengan kiper Jerman. Pertandingan akhirnya ditentukan lewat gol Mario Götze di babak tambahan waktu. Argentina kalah 1-0 dan Messi gagal mengangkat trofi Piala Dunia pertamanya. Bukan cuma itu, Argentina juga kembali gagal di final Copa America 2015 dan 2016 setelah kalah dari Chile. Kekalahan beruntun itu bahkan sempat membuat Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Meski akhirnya Messi berhasil memenangkan Piala Dunia pada tahun 2022, generasi Argentina di era awal Messi tetap dikenang sebagai salah satu tim bertabur bintang yang berkali-kali gagal di momen paling penting. Generasi Belgia tahun 2018. Generasi emas Belgia pernah dianggap sebagai salah satu tim paling menakutkan di dunia sepak bola. Mereka memiliki banyak pemain bintang yang bermain di klub-klub elit Eropa, seperti Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, hingga Vincent Kompany. Karena kualitas skuadnya yang luar biasa, Belgia bahkan sempat menempati peringkat 1 FIFA selama beberapa tahun. Banyak orang percaya inilah generasi terbaik dalam sejarah sepak bola Belgia. Puncak performa mereka terjadi di Piala Dunia 2018. Belgia tampil sangat impresif setelah mengalahkan Brasil di perempat final lewat permainan cepat dan serangan mematikan. Saat itu, banyak fans mulai yakin Belgia bisa menjadi juara dunia. Namun, langkah mereka terhenti di semifinal setelah kalah tipis 1-0 dari Prancis lewat gol sundulan Samuel Umtiti. Belgia akhirnya hanya finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Setelah itu, generasi emas Belgia perlahan mulai menurun. Di Euro 2020 mereka kembali gagal, lalu pada Piala Dunia 2022 justru tampil mengecewakan dan tersingkir sejak fase grup meski masih dipenuhi pemain bintang. Karena gagal memenangkan trofi besar satu pun, generasi emas Belgia kini sering dianggap sebagai salah satu skuad terkuat yang tidak pernah menjadi juara dunia ataupun Eropa. Generasi Kroasia tahun 2018. Kroasia menjadi kejutan terbesar di Piala Dunia 2018 setelah berhasil mencapai final untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Meski negaranya kecil, skuad Kroasia saat itu dipenuhi pemain berkualitas seperti Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, dan Dejan Lovren. Banyak orang awalnya tidak terlalu mengunggulkan Kroasia, namun mereka tampil luar biasa sepanjang turnamen. Di fase gugur, Kroasia bahkan harus menjalani 3 pertandingan berat secara beruntun. Mereka menyingkirkan Denmark dan Rusia lewat adu penalti, lalu secara dramatis mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal lewat gol Mandzukic. Permainan Kroasia dipuji karena penuh semangat juang dan mental kuat. Luka Modric yang menjadi otak permainan tim tampil sangat luar biasa hingga akhirnya memenangkan Ballon d'Or 2018. Namun di partai final, Kroasia harus menghadapi Prancis yang memiliki skuad muda dan sangat cepat. Meski sempat memberi perlawanan, Kroasia akhirnya kalah dengan skor 4-2. Kekalahan itu membuat generasi emas Kroasia gagal meraih trofi Piala Dunia pertama mereka. Sampai sekarang, tim Kroasia 2018 masih dikenang sebagai salah satu underdog terbaik yang hampir menciptakan sejarah besar di sepak bola dunia.